kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Elsa Rusmayani. Saya Hakiki Hidayani. Saya Intan Dewi. Dan saya Arda Pramuswari Widyastuti. Sebelum melakukan percobaan, saya akan menyebutkan dan menunjukkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, ada amplas untuk mengamplas paku bila diperlukan. Ada gunting untuk memotong plastik. Ada alat tulis untuk menandai gelas plastik. Dan ada kamera untuk merekam. Lalu untuk bahannya sendiri, ada 10 buah gelas plastik yang sudah ditandai. Ada kapas, dan ada 6 buah paku kecil, 4 buah paku besar, air mineral, larutan garam, cuka, minyak, dan plastik. Dan inilah langkah-langkah percobaannya. Pertama-tama, siapkan 10 gelas plastik yang sudah ditandai. Kemudian, masukkan kapas ke dalam 10 gelas plastik. Apabila ke-10 gelas plastik sudah diisi dengan kapas, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan paku ke dalam gelas plastik. Masukkanlah paku sesuai dengan aturan. Langkah selanjutnya adalah memasukkan cairan atau larutan. Pada gelas plastik pertama tidak dimasukkan apapun. Pada gelas plastik nomor 2, kita masukkan air. Pada gelas plastik nomor 3, kita masukkan cuka. Pada gelas plastik nomor 4, kita masukkan larutan garam. Pada gelas plastik nomor 5, kita masukkan minyak. Pada gelas plastik nomor 6, kita tidak memasukkan larutan atau cairan apapun. Namun, kita harus menutup mediumnya menggunakan plastik. Pada gelas plastik nomor 7, kita masukkan air dengan medium yang tertutup. Artinya, gelas plastik kita tutup menggunakan plastik dan mengikatnya menggunakan karet. Pada gelas plastik nomor 8, kita masukkan cuka dan menutup mediumnya seperti gelas plastik nomor 6 dan 7. Berikutnya, pada gelas plastik nomor 9, kita masukkan larutan garam dan kembali menutup mediumnya. Kemudian yang terakhir, pada gelas plastik nomor 10, kita masukkan minyak dan menutup mediumnya. Setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pengamatan selama 2 hari untuk mengetahui paku mana yang mengalami korosi.
dan air terjadi korosi. Pada gelas ketiga yang berisi paku kecil dan cuka tidak terjadi korosi. Pada gelas keempat yang berisi paku kecil dan larutan garam terjadi korosi. Kemudian pada gelas kelima yang berisi paku kecil dan minyak yang biumnya terbuka tidak terjadi korosi. Nah, selanjutnya yaitu pada gelas ke-6 isi paku besar, mediumnya tertutup tidak terjadi korosi juga. Kemudian pada gelas ke-7 yang berisi paku besar dan air, mediumnya tertutup, terjadi korosi dan juga terdapat pengembunan pada plastiknya. Kemudian pada gelas ke-8 yang berisikan paku besar dengan cuka dengan media tertutup tidak terjadi korosi, tetapi airnya itu berubah menjadi warna kuning serta di atasnya ini ada pengembunan. Pada gelas ke-9 yang berisikan paku besar dengan larutan garam dengan media tertutup terjadinya korosi. Dan selanjutnya pada gelas ke-10 yang berisikan paku besar dengan minyak tidak terjadi korosi dengan medium tertutup. Baiklah, itu tadi hasil yang kita dapatkan setelah melakukan percobaan dan pengamatan selama 2 hari. Dan kesimpulannya sendiri adalah Kesimpulannya yaitu yang pertama, korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh zat lain secara kimia, misalnya perkaratan besi. Kemudian, korosi merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan yang berair dan oksigen. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi adalah dari bahan itu sendiri, kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, dan lain-lain, dan dari lingkungan, udara, suhu, kelembapan, dan keasaman zat-zat kimia. Kemudian yang keempat, keasaman atau kebasaan merupakan faktor penyebab korosi. Namun pada percobaan justru asam memperlambat korosi, walaupun pada akhirnya paku mengalami korosi. baiklah, itu dia kesimpulan dari percobaan kami. Hanya ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum